Oke, selamat pagi, Amazon. Ada yang nggak masuk hari ini? Diego, kenapa? Nggak ada kabar. Aduh, kesian. Ada kabar ya. Oke lah. Ya, kita akan ulangan hari Jumat ya. Tentang transformasi panjang. Transformasi Lorentz ya, penyusutan panjang. Hanya khusus penyusutan panjang aja relativitasnya. Ulangan pertama ya, perdana di tahun 2024. Oke? Review ya? Boleh. Ya, oke ya. Sekarang konsentrasi. Kita kembali ke kita punya channel di mana? English Smart Open Playground. Itulah. Oke. Yang pertama, kalau ada 2 buah pesawat, ya, review. Pesawat A, ini adalah pesawat B, yang ini bergerak dengan kecepatan VA, kemudian ini bergerak dengan kecepatan VB. Ingat, kecepatan benda yang mendekati kecepatan cahaya bisa enggak sama dengan kecepatan cahaya atau melewatinya? Enggak sama ya, ingat ya, enggak pernah akan terjadi. Nah, untuk ini kalau kita mau mencari VAB yang sama dengan VBA, kecepatan B menurut A, kecepatan A menurut B, ya. Sama dengan apa? Dirumuskan? Ayo sambil ngapalin, nanti besok supaya hafal. Jangan buka buku, masa nggak bisa hafal? VA tambah VB dibagi dengan 1 ditambah VA VB per C kuadrat. Oke, sekarang misalnya VA-nya mau berapa? 0, berapa? 0,6 C. VB-nya mau berapa? 0,8. 0,8 lah. 9 lah. C ya. Oke, jadi ini berarti kasih masuk 0,6 C ditambah 0,9 C dibagi 1 tambah 0,6 C kali 0,9 C kita bagi C kuadrat. Apa yang bisa hilang? C hilang. Oke, 0,6 tambah 0,9 1,5 C dibagi 6 kali 9 54, berarti ini 1,54 ya. 1,5 dibagi 1,54 kira-kira ya 0, berapa gitu ya, 9 misalnya, nggak tahu sih hitungannya nanti berapa ya. Itu ya, itu yang pertama. Nah, sekarang yang berikutnya lagi tentang transformasi Lorentz ya. Ada benda dalam keadaan diam, maka panjang diamnya diberi lambang apa? L0. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan V. Mau berapa? Jangan 10. Angka yang sering dipakai itu adalah 0,8 dengan 0,6. Supaya kamu cari gamanya nggak setengah mati. Kamu ada yang berapa? 0,6. Oke. Ya. Kamu ingat, tetapan relativistik gamma sama dengan apa? Ayo. 1 dibagi dengan akar dari 1 min P kuadrat per C kuadrat, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kalau panjangnya ini kan sekarang karena dia bergerak dengan kecepatan 0,6 C, anggaplah ini panjangnya misalnya sama dengan 10 meter, lalu ditanyakan panjang relativistiknya berapa, delta L-nya sama dengan berapa, kemudian persentase dari delta L sama dengan berapa, misalnya. Nah, sekarang ingat, terjadi penyusutan atau pemekaran? Penyusutan, yaitu si L itu lebih kecil daripada L0. Gamma lebih besar atau lebih besar dari lebih kecil dari 1? Lebih besar dari 1. Berarti hubungan antara L dengan L0 adalah L sama dengan L0 dibagi atau dikali gamma? Bagi dengan gamma. Jangan lupa ya, ini ya dibagi dengan gamma. Oke. Nah, sekarang dengan V sama dengan 0,6 C. Berarti gamma sama dengan 1 dibagi dengan akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ini sama dengan 1 dibagi berapa? 0,6 pangkat 2. Ikut langsung nih ya. 36. C pangkat 2. 0, dibagi dengan C kuadrat. Hilang enggak? Hilang. 1 dikurangi 0,36? Dibagi dengan akar 0,64. 64 berapa kali berapa? 8 kali 8, berarti sama dengan 1 per 0,8. 0,8 dibuat pecahan
Jadi berapa? 5/4. Oke, gamanya ketemu 5/4. Nah, di sini si L itu sama dengan L0 dibagi gamma. Berarti 10 meter dibagi dengan 5/4. 10 dibagi 5? 2. 4 naik? 2 kali 4. Berarti sama dengan 8 meter. Kalau cari delta L, berarti L0 dikurangi dengan L. Maka sama dengan 10 meter dikurangi 8 meter. Berarti sama dengan 2 meter. Kalau cari persen delta L, sama dengan delta L dibagi L0 kali 100%. Berarti 2 meter dibagi 10 meter dikalikan 100%. Sama dengan 20%. Ya, nah seperti itu. Ya, yang agak ribet dikit. Misalnya, suatu batang mengalami penyusutan, anggaplah 30%. Penyusutan ini ya. Penyusutan 30%. Ditanyakan kecepatannya sama dengan berapa? Kalau misalnya diketahui lagi, jika panjang awalnya sama dengan 10 meter, ditanyakan berapa panjang relativistiknya. Bisa. Nah, sekarang dari sini dulu. Penyusutan itu persentase daripada delta L. Berarti apa? Delta L itu kan rumusnya sama dengan apa? L0 dikurangi L ya. L0 dikurangi dengan L. L0 dikurangi L. Ini kan L0 dikurangi dengan L0 dibagi dengan gamma kan? Maka ini sama dengan L0 kali 1 dikurangi 1 per gamma. Mau seperti ini aja ya nggak ada masalah sih ya. Nah ini adalah daripada delta L-nya. Nah sekarang kalau 30%. 30% sama saja dengan L0 kali 1 dibagi 1 dibagi dengan gamma. Ini artinya berapa L0? Berapa L0? 30 per 100 L0 kan? Sama dengan L0 kali 1 dikurangi 1 per gamma. L0-nya boleh coret nggak? Ini boleh coret nggak? Oke, berarti ini 3/10 kan? Sama dengan 1 dikurangi 1 per gamma. Ya. Nah, kalau gitu ini pindah sini, ini pindah sini. Maka 1 per gamma sama dengan 1 dikurangi 3/10. Dibuat samakan per 10, berarti jadi 10 dikurang 3/10. Berarti sama dengan 7/10. Ini 1 per gamma, maka gamma sama dengan 10/7. Nah, ini kamu ingat, gammanya sama dengan 10/7. Untuk ini kalian mau turunkan rumusnya dulu ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah ya untuk cari gamma. Oke, nah sekarang kita dapat gamma nih. Gamma sama dengan 10/7. Rumusnya gamma apa? 1 dibagi akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Masih masuk, mau kasih masuk dulu atau mau diobok-obok dulu rumusnya? Hah? Turunkan? Oke, boleh. Nah, ini kamu mau ngubah ini langsung dipangkatkan 2 dulu boleh. Ini pangkat 2 dulu boleh, nggak apa-apa. Berarti ini gamma kuadrat sama dengan 1 dibagi 1 min V kuadrat per C kuadrat. Tukar posisi. 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 per gamma pangkat 2. Ini pindah, ini pindah. Berarti 1 dikurangi 1 per gamma kuadrat sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Samakan penyebut. Gamma kuadrat kurang 1 per gamma kuadrat sama dengan V kuadrat per C kuadrat. Kalikan, ini naik ke sana. Berarti V kuadrat sama dengan apa? C kuadrat per gamma kuadrat dikalikan dengan gamma kuadrat dikurangi 1. Maka V sama dengan, ini kamu cabut akar aja udah. Jadi V sama dengan C dibagi dengan gamma kali akar dari gamma kuadrat dikurang 1. Udah selesai. Ya. C dibagi berapa? 10/7. Akar 10/7 pangkat 2 dikurangi 1. Ya, satunya kan ini 7 pangkat 2 kan 1 ya. Ini naik atas 7/10 C ya. Akar dari 100 dikurangi 49/49 ya. 100 kurang 49 akar 49 berarti sama dengan 7C per 10 kali 1/7 akar dari 51. 7 boleh coret? Boleh. Berarti sama dengan 1/10 akar 51 C. Udah. Jadi kalau kalian mau cari, misalnya tadi mau cari apa lagi? Tadi kan didapat L0 sama dengan berapa? Diketahui 10 meter ya? Mau cari L-nya.
L kan sama dengan apa? L0 dibagi dengan gamma, ya udah tinggal masuk. Berarti sama dengan 10 meter dibagi 10/7 sama dengan 7 meter. Selesai. So easy. Ya, easy. Oke ya. Sekarang kita ke sini. Oke. Kita ke fenomena kuantum ya, fenomena kuantum. Ya, ini peta konsepnya jadi yang akan kita pelajari dualisme cahaya, sifat cahaya sebagai partikel, sifat cahaya sebagai gelombang. Di partikel ini ada radiasi benda hitam, fotolistrik, kemudian sebagai gelombang ada efek Compton dan juga ada difraksi elektron ya. Oke, nah di radiasi benda hitam nih, di radiasi benda hitam. Nah ini toh, ini ada sebuah percobaan nih ya. Kalau kamu mau nyoba ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu nggak punya ruang gelap ya setengah mati. Ya, yang ini. Oke. Nah yang ini nih ada seorang cewek cantik gitu ya. Nah, kemudian mau membuat sebuah kotak. Kotaknya ini di dalamnya itu dilapisi dengan kertas film. Ya. Nah, kemudian habis itu ditutup. Tapi ini prosesnya harus ada di ruang gelap yang tidak ada cahaya. Kalau ada cahaya pun cahayanya harus cahaya merah nggak apa-apa, tapi jangan langsung dikenakan. Biasanya dia enggak menghitamkan sih untuk cahaya merah. Nah, sekarang habis itu ini ditutup, kemudian dibawa keluar. Dibawa keluar ya. Nah, yang ada cahaya. Nah, cahayanya ini ada lubangnya nih. Lubangnya kecil ya, pakai lubang jarum juga nggak apa-apa. Nah, dilubangi kan ini berarti ada cahaya masuk. Cahaya yang masuk itu kan memantul ke segala arah. Nah, dia akan menghitamkan kertas filmnya. Jadi nanti kertas film yang tadinya putih ini akan jadi hitam. Itu ya. Itu tentang radiasi benda hitam, percobaan yang dilakukan. Gitu. Sekarang kita masuk di bagian berikutnya. Ini hukum Stefan Boltzmann ya. Teoremanya daripada Kirchhoff. Nanti kamu bisa baca sendiri. Yang jelas ini pelajaran sudah dipelajari di kelas 11 tentang cahaya ya. Nah, di rambatan kalor juga radiasi kalor ya, radiasi panas ada ya. Nah, intensitas total radiasi itu sebanding dengan pangkat 4 dari suhu mutlaknya. Suhu mutlak, apa artinya suhu mutlak? Harus dinyatakan dalam apa? Kelvin. Oke, ya. Ini ingat ya. Hukum Stefan Boltzmann mendapatkan rumus bahwa I itu yang sama dengan P dibagi A, itu E to T pangkat 4 ya. Nah, ini. Jadi P dirumuskan sama dengan E to A T pangkat 4. Susah nggak ngapalinnya? E to A pangkat 4. E to A gitu ya boleh, nggak apa-apa sih ya. Nah, bisa E to A, nggak apa-apa. E to A gitu ya, sama tua. Sama yang udah tua, yuk. Paling tua di sini siapa? Iya, paling tua ibu paling tua di sekolah itu paling tua. Udah nggak ada lause tuh, lause cincai udah nggak ada. Ya, jadi ini etoa ya, etoa boleh atau atau boleh ya. Jadi misalnya P-nya kamu mau bikin E, A, to, T pangkat 4 juga nggak apa-apa ya. T pangkat 4-nya kamu mau bikin gini boleh. T, 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 T. Oh, kita main tembak-tembakan nanti ya. Ya, boleh nggak apa-apa. Tuh. Ya, ini rumus dayanya ya. Jangan lamun. Ya ingat ya. Nah, E itu apa? Emisivitasnya. Nilai E itu antara 0 sampai dengan 1. Ya. Kalau kalian disuruh jalan-jalan tengah hari, jam 1 siang, matahari terik gitu ya. Kamu harus berjalan-jalan di lapangan Karebosi gitu. Pilihnya baju warna apa? Putih atau hitam? Ada 2 pilihan aja, hitam atau putih. Tergantung. Kamu pilih warna putih supaya apa? Tidak terlalu panas. Kenapa? Karena warna putih. Yang putih itu penyerapannya itu sedikit sekali gitu ya. Artinya dia lebih banyak memantulkan daripada siapa? Si hitam. Ya, si hitam itu suka sekali dengan loh, kenapa? Kenapa dengan warna hitam? Loh, itu iklannya dulu itu zamannya ibu kuliah. Itu ada Brylcreem Black. Ya. Brylcreem Black gitu. Nah, temennya ibu itu ceritanya ada orang Batak. Namanya Abram Sihombing. Abram Sihombing. Hitam, betul-betul hitam.
hitam ya, seperti orang dari Papua gitu loh. Hitam, rambutnya keriting lagi. Nah, Ibu kebetulan punya baju promosinya Brill Cream Black. Lalu Ibu pakai kan. Ibu pakai. Lalu di belakangnya tulisannya apa? Black is beautiful. Tahu. Jadi Ibu gangguin Bram. Lihat nih. Gitu. Wah, udah kalau udah gitu ya kejar-kejaran. Kejar. Ya, oke. Itu kuliah itu masih kejar-kejaran, coba bayangin. Ya, itu. Ya, jadi ini E sama dengan 1 itu artinya dia menyerap dengan sempurna ya. Makanya jangan pakai baju warna hitam kalau tengah hari. Tapi Ibu ya memang favoritnya hitam-hitam itu. Gaunnya Ibu di rumah bajunya warna hitam itu lebih banyak daripada baju yang lain. Black is beautiful. Oke ya, ini ya jadi ini. Oke. Sekarang ingat ya, E atau T pangkat 4. A-nya itu adalah area atau tetapan Stephen Boltzmann. T-nya itu adalah suhu mutlak, jadi harus dirubah ke dalam Kelvin ya. Nah, sekarang kita masuk di pergeseran Wien. Nah, Wien ini melakukan percobaan untuk cahaya. Jadi kalau suhunya itu naik ya. Nah, ini hasil percobaannya daripada Wien ya. Wien. Oke ya. Nah, jadi ini hubungannya antara intensitas persatuan panjang gelombang ya, kemudian ini dengan panjang gelombang ya. Panjang gelombangnya ini dalam mikrometer. Nah, untuk suhu 200, 2000, 3000, 4000. Akhirnya lambda maksimumnya itu ada di sini. Nah, setelah dilakukan penelitian, Wien ini mengalihkan berapa panjang gelombang dengan suhunya, ternyata selalu mendapatkan angka yang sama. Akhirnya diberikanlah ini C besar, ini tetapan daripada Wien ya. Itu C besar nilainya 2,9 kali 10 pangkat min 4. Jadi lambda maksimum dikalikan dengan suhunya itu selalu tetap. Ya, makanya ini rumusnya Wien ini ya. 2,9 kali 10 pangkat min 3. Ada satuannya nih. Harusnya satuannya apa? Lambda satuannya apa? Meter. Ini T besar Kelvin. Oke, berarti ini C besar satuannya apa? 2,9 kali 10 pangkat min 3 MK ya, K-nya K besar ya, meter Kelvin. Oke, ingat ya. Jadi kalau lambda kali T sama dengan C besar, maka kalau cari lambdanya berarti apa? C dibagi dengan T. Kalau cari T-nya apa, Bril? Matamu ke depan, otakmu nggak tahu lari kemana. Lagi mikirin siapa sih? Cinta Laura atau Grace Monica? Loh, Charlen. Clarence kok Charlen. Ivana. Loh, alah. Gimana? Farel. Ih, betul sekali. Tepuk tangan buat Farel. Farel konsentrasi loh, biar dia menguap gitu ya. Tapi bisa menjawab dengan baik. Konsentrasi, jangan matanya ke depan baru pikirannya lari ke tempat lain. Aku kan jadi sedih gitu. Ya. Oke ya, berikutnya ini adalah tentang teori klasik dari si benda hitam, hubungan antara C dengan U ya sebanding dengan dinyatakan ini nggak usah diapalin. Karena Ibu juga nggak hafal. Tapi nggak fokus sih di sini pelajarinya. Nanti di sini itu paling di pergeseran Wien, kemudian efek Compton sama efek fotolistrik itu salah satunya yang keluar, satu nomor yang keluar untuk ujian sekolah ya. Kalau ujian semester ya pasti keluar semua satu. Oke. Ya, nah ini lagi tentang teori klasik radiasi benda hitam, tentang kerapatan energi perpanjang gelombang, dirumuskan 8 PKT lambda pangkat min 4, jangan dihafalin juga. Nah ini pernyataan ini dikenal dengan hukum Rayleigh-Jeans ya. Oke. Nah, yang ini harus hafal ya, harus hafal E sama dengan H dikalikan dengan F. H itu adalah tetapan Planck dan F-nya itu adalah frekuensi daripada cahaya. Jadi energi daripada spektrum ya, E cahaya ya itu sama saja dengan H dikalikan F, di mana H-nya itu adalah tetapan Planck, F-nya adalah frekuensi. Sekarang kalian ingat pada gelombang itu rumus daripada V sama dengan F dikalikan dengan lambda.
maka F akan sama dengan apa? V per lambda. Nah, kecepatan cahaya di ruang hampa itu adalah selalu sama, yaitu C. Kecepatan cahaya V-nya sama dengan C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu selalu sama ya. Nah, berarti frekuensinya untuk cahaya F berarti sama dengan apa? Kalau ini V per lambda lalu V-nya sama dengan C, berarti C dibagi lambda. Kalau begitu, E yang sama dengan H dikalikan F, maka ini akan sama dengan ya HC per lambda. Ya, jadi ini ya, energi sama dengan HC per lambda ya. C-nya itu adalah kecepatan cahaya, H-nya adalah tetapan pelang, lambda itu adalah panjang gelombang ya. Nah, ini energinya itu berupa paket-paket energi ya. Ini tadi percobaannya nih. Radiasi yang dipancarkan oleh getaran molekul-molekul tidak kontinu, tetapi berupa paket-paket energi. Jadi ke N itu sama dengan N kali H kali F, di mana N-nya itu mulai 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini paket-paket energinya. Jadi ada tingkatan-tingkatan energinya sampai dengan N sama dengan tak berhingga. Nah, rumus radiasi Planck ini mu ya. Ini hubungannya dengan lambda dan T tadi. Nah, ini sama dengan 8 pi HC lambda pangkat min 4 dibagi E itu eksponen ya, pangkat HC per lambda KT dikurangi dengan 1. Ini rumusnya daripada radiasi Planck ya. Jangan dihafalin ya. Nggak usah dihafalin karena tidak akan keluar. Nanti kalau kamu belajar tentang mekanika kuantum ya boleh dihafalin. Ibu belajar ini 1 semester tuh, pelajaran 1 semester. Tiap minggu ketemu dosen, tutorial 2 jam, ketemu dosen 2 jam, kemudian asisten 2 jam, jadi 4 jam 1 minggu selama 1 semester. Bukunya tebel. Nah, itu hari hafal Ibu, sekarang hafal. Yang kita hafalin itu tadi. Nah, sekarang ini ada contoh nih, ada contoh soal tentang radiasi benda hitam ya. Sebuah lampu natrium 20 watt. Watt itu apa? P power ya, powernya itu 20 watt. Jadi ini adalah P nih, ini P. P sama dengan 20 watt. Lambda. Lambda itu ada panjang gelombang berwarna kuning dengan lambda 589 nanometer. Nano itu 10 pangkat berapa? 10 pangkat min. Salah. Mikro min 6. Mikro, nano, piko. Ini min 6, ini min 9, ini min 12 ya. 10 pangkat. Jadi ini nano, N kecil. Berarti ini 10 pangkat min 9 meter. Nah, tetapan Planck sama dengan ini, cepat rambat cahaya sama dengan ini. Kita punya rumus tadi kan ini. E sama dengan apa? N, H, F. Karena ini diketahui lambda, maka jadi N, H, C per lambda. Ada daya, ada time. Setiap 1 sekon berarti time. PT. Itu B sama Pak Vicky punya PT ya. B sama dengan P dikalikan T. Jadi ini samakan dengan ini ya. Maka NHC per lambda sama dengan PT, sehingga untuk cari N, lambdanya naik, hanya turun. Maka N sama dengan PT lambda dibagi H kali C. Lalu kita masukkan angkanya, 20 watt kali 1 sekon, lambdanya 589 10 pangkat min 9 meter, tetapan Planck-nya 6,63 10 pangkat min 34 joule sekon, cahaya kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, hasilnya banyaknya foton ini ya, sama dengan 5,92 kali 10 pangkat 19 foton. Oke? Cuma begitu, Ci. Ya. Oke, sekarang ya, ini adalah teori Planck radiasi benda hitam. Ini grafik yang menunjukkan panjang gelombang dengan intensitas. Ini grafik yang di sini untuk Planck, kemudian yang ini yang putus-putus di bawah Wien punya, kemudian di sini yang menuju ke bencana ultraviolet ini Rayleigh-Jeans ya. Bencana ultraviolet itu jahat sekali ya. Nah, ini grafiknya juga untuk yang energi persatuan waktu ya terhadap panjang gelombang, bentuk grafiknya seperti ini. Oke. Sekarang kita masuk di dualisme cahaya ya. Cahaya menurut Newton ya, itu cahaya itu merupakan suatu partikel. Dualisme itu artinya dia punya dua sifat gitu ya. Cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Cahaya sebagai gelombang itu menurut Huygens ya, cahaya sebagai gelombang.
Nah, ada eksperimen yang dilakukan yang membuktikan bahwa cahaya itu sebagai gelombang. Itu ada Young ya, kalau kalian ingat pelajaran kelas berapa? Kelas 11 ya, tentang interferensi Young ya. Ada celah ganda Young, kemudian ada difraksi celah tunggal, kemudian difraksi kisi ya. Nah, itu membuktikan cahaya sebagai gelombang. Kemudian berikutnya adalah penemuan gelombang elektromagnetik ya. Itu ditemukan oleh Hertz ya, berdasarkan hipotesisnya Maxwell ya, Maxwell. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke efek fotolistrik ya. Efek fotolistrik ini menurut Planck, radiasi yang dipancarkan benda hitam itu tidak kontinu tetapi merupakan paket-paket energi ya, yang disebut dengan foton. Nah, besar energinya itu tergantung pada frekuensi gelombangnya, yaitu E sama dengan H dikalikan dengan F. Fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron ketika permukaan logam disinari radiasi gelombang elektromagnetik. Dan elektron yang keluar itu dinamakan dengan fotoelektron. Nah, gimana caranya tuh? Yuk, ada yang tahu caranya gimana? Ya, kita bahas tentang efek fotolistrik nih ya. Jadi ada permukaan logam tuh. Ada permukaan logam. Pertanyaannya, apakah setiap logam itu memiliki permukaan yang sama? Memiliki enggak? Enggak. Terus setiap jenis logam, apakah penyusunnya itu sama? Sama atau berbeda? Beda ya? Siapa yang nyusun suatu benda? Benda itu sesungguhnya terdiri dari apa? Semua benda yang ada di permukaan bumi. Atom, oke. Teori atom yang dipakai sampai hari ini itu teorinya siapa? Niels Bohr, oke. Wow. Niels Bohr ya. Kita bicara Niels Bohr. Oke. Nah, sekarang di bagian paling dalam ini disebut apa sih? Sebut apa? Inti bumi. Kita tidak bicara tentang bumi kok bumi. Inti apa? Inti atom. Inti atom. Dalam inti atom ada berapa partikel ya? Hah? Berapa partikel? 2. Kenapa tuh yang menyebut 3 tadi? Ada 2 partikel, yaitu apa? Ada proton dengan neutron. Proton bermuatan positif. Neutron? Netral, negatif. Nah, terus di sekitar inti atom ini ada lingkaran kecil, lingkaran besar. Apa itu? Hah? Lintasannya ini apa? Kulit elektron atau orbitnya elektron ya. Nah, orbit ya. Nah, sekarang ditempati oleh siapa? Elektron. Bisa nggak elektronnya masuk dalam inti atom? Nggak bisa. Ini ada elektron. Jumlahnya elektron ada berapa di kulit paling dalam? 2. Di kulit berikutnya ada berapa? 8. Kulit berikutnya lagi? 16 dan seterusnya. Lalu kulit paling dalam dinamakan kulit apa? Kimia, konfigurasi elektron. Apa kulit apa? Bukan kulit luar, kulit paling dalam namanya kulit apa? Aduh, lupa. Nah, dikasih nama tuh kalau di kimia tuh. Ada kan namanya kan? Kulit apa? Lah iya, ada namanya, bukan kulit luar, kulit dalam. K, L, N, dan seterusnya kan? Nah, iya. Lalu kulit-kulit ini memiliki subkulit enggak? Punya. Subkulitnya apa saja? Namanya SPDF. SPDF. S berapa elektron? 2. P berapa? Dan seterusnya. Enggak tahu, nanti kamu buka lagi buku aja. Nah, sekarang ini inti atom ada proton dan ada neutron. Protonnya bermuatan positif, kemudian neutronnya netral. Kalau begitu Clarence, inti atom bermuatannya apa?
Makanya lihat ke sini supaya nggak dipanggil namamu. Ya, oke. Ketawain, ditanyain apa? Apa Ivana? Apa yang ditanyakan? Lah iya kenapa? Oke, ngawur lagi. Satu aliran ini kan keren sih. Iya. Natali. Lah iya, itu apa muatannya inti atom. Tuh udah dibantu Clarence. Ivana. Muatannya apa? Loh, tuh. Negatif, tebak-tebakan. Proton positif, neutron netral. Proton dan neutron ada di dalam inti atom. Berarti inti atomnya bermuatan positif. Positif dengan netral masa jadi negatif? Ya, positif. Oke, berarti inti atom itu bermuatan positif. Si elektron bermuatan apa? Negatif. Di sini juga ada elektron, ini juga ada elektron. Nah, antara muatan negatif dengan muatan positif terjadi interaksi enggak? Ada interaksi. Interaksinya apa? Tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Kalau tolak menolak berarti disuruh pergi aja, pergi gitu ya. Tarik menarik. Kalau begitu si inti ini mau enggak elektron-elektronnya pergi? Enggak mau, karena dia tertarik sama elektron-elektronnya, terjadi gaya interaksi. Elektronnya juga nggak mau pergi. Kenapa tertarik dengan inti atomnya ini? Ceritanya ini adalah sehidup semati gitu ya, pasangan sejati. Ya terpaksi tapi ya bisa juga biar pasangan sejati kalau dengan sangat terpaksa ada yang lebih menarik lagi maka dia akan pergi kan? Oh ya pergi. Nah, sekarang yang bisa pergi nih si elektron-elektron ini kira-kira yang mudah sekali pergi itu yang ada di kulit dalam atau yang di kulit luar? Kenapa? Jauh. Ya, terus kalau jauh kenapa sobat gitu loh kalau jauh? Gampang berubah kain hati gitu ya. Kalau orang LDR ya. Ya cerita ini lagi LDR ini karena di kulit terluar. Jadi dia gampang berubah hatinya gitu ya. Kalau berubah hatinya, sesuatu yang mudah berubah-ubah, itu stabil atau tidak? Tidak stabil. Berarti elektron-elektron yang berada di kulit luar itu posisinya stabil enggak? Tidak stabil, makanya dia gampang dipengaruhi, gampang diajak pergi, ya. Kalau diusir pergi nggak mau, karena inti nggak mau ngusir dia. Inti itu begitu setia, itu seperti apa? Tuhan itu loh. Tuhan begitu setia, mau nggak Tuhan itu pergi dari kita pergi dari Tuhan? Nggak mau. Yang nggak setia siapa? Manusianya, hatinya itu tergiur oleh apa? Dunia, kesenangan dunia. Akhirnya dia jadi meninggalkan Tuhan, pergi, harusnya pergi ibadah, jalan-jalan dulu deh, nanti sore kan ada ibadah, pergi lagi. Nanti akhirnya pulangnya lambat lagi, nggak jadi gereja. Gitu ya. Nah ini elektron-elektron nih. Nah sekarang, kembali lagi sini. Elektron dengan inti atom itu ada gaya ikat. Yang mengikat inti, berarti gaya ikatnya namanya gaya ikat apa? Gaya ikat. Siapa yang mengikat? Inti kan? Jadi gaya ikat apa? Ya gaya ikat inti. Ya susahnya. Ya, oke. Nah, memiliki gaya ikat tertentu. Sekarang kalau ada sesuatu yang mau elektron ini pergi, maka dia harus punya apa? Ini kan ada gaya ikat inti nih. Gaya ikat inti. Ada energi ikat intinya. Energi ikat intinya itu tadi energi untuk cahaya sama dengan H dikalikan dengan F. Tergantung energi ikatnya berapa. Yang dalam sampai di luar, sampai di luar, sampai di luar ya. Nah, makin luar, makin luar, makin luar berarti gaya ikatnya makin kecil atau makin besar? Makin kecil ya. Berarti elektron-elektron yang berada di dekat inti atau pada lapisan kulit paling dalam itu akan lebih sulit untuk dilepaskan daripada elektron yang berada di kulit luar ya. Nah, sekarang supaya elektron ini bisa lepas, kira-kira sesuatu yang datang pada elektron ini harus memiliki energi yang bagaimana? Elektron dengan inti punya ada ikat ya, ikat. Punya energi ikat. Supaya ini elektronnya bisa terlepas. Berarti energi yang datang itu kalau ada sesuatu yang datang biasanya adalah foton ya. Nah, fotonnya datang pada elektron supaya elektronnya bisa lepas dari kulitnya, maka dia harus punya energi ya
lebih besar, maka ini E harus lebih besar daripada energi ikatnya. Nah, intinya itu ya. Kalau tidak lebih besar, maka elektron ini nggak bisa terlepas. Kalau pun sama, dia baru bisa lepas. Tetapi setelah lepas, dia bisa pergi enggak? Bisa pergi enggak? Tidak bisa pergi. Karena nggak ada kelebihan energi di situ. Tetapi kalau energinya lebih besar daripada energi ikat, maka elektron ini bisa lepas dan bisa jalan-jalan, ya, bisa bergerak kemana dia mau pergi, healing gitu ya. Nah, sesuatu yang bergerak itu punya energi apa? Positif. Energi mekanik ada berapa macam? 2, yaitu potensial dan kinetik. Nah, yang bergerak itu energi apa? Kinetik, maka dia punya EK. EK sama dengan apa? Rumusnya 1/2 mv kuadrat. V itu kecepatan, velocity-nya. M itu adalah masanya, ya. Ingat ya. Oke, sekarang lupakan yang ini, ya. Ingat ya, bahwa elektron yang pergi itu adalah elektron terluar. Nah, sekarang ya, logam ini logam ya. Logam, lempeng logam. Itu tersusun dari atom-atom tadi. Lalu ada cahaya yang datang menuju ke permukaan logam. Dia akan menabrak salah satu atom daripada logam. Menabrak elektronnya. Nah, elektron di kulit terluar itu punya energi ikat inti. Dan energinya itu ini kita sebut dengan energi ambang, W0 atau fungsi kerja daripada logam. Atau sama saja dengan E0. Jadi kalau dirumuskan dengan HF ya berarti jadi HF0. Ini punya frekuensi ini ya. Jadi ini punya energi H dikalikan F. F adalah ini. Nah, jika menginginkan elektronnya itu lepas, maka E-nya ini harus bagaimana tadi? Lebih besar. Kalau E-nya lebih besar daripada E0, maka elektron ini akan terlepas dan dia akan bergerak dengan kecepatan V, maka dia akan punya energi kinetik. Ya, jadi harus lebih besar daripada fungsi kerjanya. Nah, efek fotolistrik ini adalah peristiwa terlepasnya elektron dari permukaan logam yang disinari oleh cahaya. Itu efek fotolistrik. Syaratnya apa? Energi dari cahaya itu harus lebih besar daripada energi ambang dari permukaan logam itu sendiri. Masing-masing jenis logam dia punya frekuensi ambang sendiri-sendiri, dia punya fungsi kerja sendiri-sendiri. Fungsi kerjanya itu W0 atau E0 ya. F0 berarti adalah frekuensi ambang. Boleh juga dijadikan H C per lambda, berarti lambda 0. Berarti panjang gelombang ambang daripada permukaan logam itu adalah lambda 0. Yang di sini boleh juga dituliskan jadi HC dibagi dengan lambda. Oke. Nah, ini terjadi kekekalan energi nih. Energi yang datang itu digunakan untuk melepaskan elektron dan menyebabkan elektron memiliki energi kinetik sebelum dan sesudah. Yang datang E, yang sesudahnya menabrak itu adalah W0 dengan EK. Kalau begitu kekekalan energinya ini jadi apa? E sama dengan apa? Isi. Ya. Maaf mengganggu sebentar. Ya, silakan. Oke, ya. Oke, ke sini. Sama dengan apa? Kan ini energi yang datang dipakai untuk melepaskan W0, lalu sisanya untuk energi kinetik. Berarti sama dengan apa? Loh, gimana sih? Nah, gampang sekali. Ini energi cahaya. Sebagian energinya dipakai untuk melepaskan elektron. Sisanya itu dipakai oleh elektron untuk bergerak dengan energi kinetik. Sebelum dengan sesudah itu sama. Jadi gimana? E sama dengan apa? Dipakai untuk apa saja ini E-nya? Untuk EK dengan E0. Berarti E0 ditambah dengan EK. Ya, kalau gitu energi kinetik elektronnya sama dengan E dikurangi E0. Rumusnya E tadi sama dengan H dikalikan F. Berarti ini dikurangi dengan HF0. Hanya keluar coret. Ini jadi apa? F dikurangi F0. Oke, kalau diubah jadi apa namanya? C per lambda gimana? Berarti ini H dikalikan C
C per lambda dikurangi C per lambda 0. Boleh keluar nih. Maka ini HC dikalikan 1 per lambda dikurangi 1 per lambda 0. Oke ya, seperti itu ya. Nah, sekarang ini adalah efek fotolistrik. Kalau cari delta lambda ya nanti tinggal dikurangi. Berikutnya kita akan masuk di efek Compton. Ya. Nah, di efek Compton yang ditabrak itu bukan permukaan logam, tetapi partikel. Ya, partikel ya, brilian ya, partikel yang ditabrak nih. Ditabrak dengan menggunakan cahaya atau foton di sini. Dengan energi sama dengan H dikalikan F atau HC per lambda. Nah, ini nggak ada syaratnya nih. Nah, pada saat partikel ini ditabrak, partikel ada cahaya, biasanya kalau ada tabrakan cahaya, itu cahayanya itu ada yang sebagian apa? Mantul kan? Oke. Nah, ini karena dia menerima cahaya, berkas cahaya foton ini ya, maka dia akan memendarkan cahaya. Nah, ini frekuensinya frekuensi aksen F. Aksen itu ada perpendarannya. Cahaya yang dipancarkan. Tetapi tidak seluruh cahaya yang datang ini akan dipancarkan. Dan sebagian ini ya menyebabkan partikelnya itu bergerak dengan kecepatan v sehingga dia punya energi kinetik ya. Ini ada frekuensi hamburannya terhambur. Nah, maka energinya di sini E aksen berarti sama dengan H F aksen atau sama dengan H C dibagi dengan lambda aksen ya. Jadi panjang gelombangnya di sini adalah lambda aksen ya. Nah, sekarang ini membentuk sudut enggak? Membentuk sudut ya terhadap cahaya yang datang. Cahayanya kan lurus nih, mendatar. Nah, sudut yang dibentuk di sini adalah theta. Berarti kalau kita mau mencari selisih daripada panjang gelombang, itu bukan panjang gelombang yang terhambur ini, tetapi panjang gelombang yang di sini nih. Di sini lambda aksen, maka yang di sini sama dengan apa? Hah? Lambda aksen hubungannya dengan theta apa? Cos theta kan? Ya. Nah, panjang gelombangnya di sini adalah lambda. Sekarang, pertanyaannya, lambda dengan lambda aksen yang di sini itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih lambda aksen dibandingkan lambda. F-nya di sini kan F lebih besar daripada F aksen. Lambda dibandingkan dengan lambda aksen. Lambda itu kan sama dengan C dibagi F. Besar atau kecil? Kecil karena F-nya lebih besar. Jadi kalau kita cari delta lambda, maka adalah kalau dari sini ya, ini lambda aksen dikurangi dengan lambda. Tetapi yang kita mau cari adalah ini, perubahannya. Berarti delta lambda sama dengan apa? Lambda aksen cos theta dikurangi dengan lambda. Ya kan? Nah sekarang, lambda aksen tadi sama dengan apa? Nah, untuk sini. Udah ya, sekarang ini. E tadi sama dengan H dikalikan dengan F. Einstein punya energi apa? MC kuadrat. Kita samakan nih. MC kuadrat sama dengan H dikalikan F. HF sama dengan apa? HC per lambda kan? Maka lambda sama dengan apa? HC per MC kuadrat. Apa yang bisa hilang? C. Berarti H per MC. Ya. Tadi delta lambda sama dengan apa? Lambda aksen cos theta dikurangi dengan lambda. Ini berarti H per MC. Tunggu. Nah, H per MC cos theta. Nah. Delta lambda ini lebih besar ya, yang ini ya. Sekarang kalau udah pakai cos theta, kita nggak tahu lebih besar atau lebih kecil ini. Delta lambdanya. Delta lambda sama dengan ini. Nah, karena ini udah pakai cos ya, kita nggak tahu apakah ini akan lebih besar daripada ini.
Kelihatannya ini lebih besar daripada ini ya. Di rumusnya dibalik tuh di sini. Jadi kita rumuskan di sini sama dengan H per MC dikurangi dengan H per MC dikalikan dengan cos daripada theta ya. Karena kalau cos theta-nya nanti keluar berarti dia minus itu hasilnya ya. Jadi ini berarti sama dengan H per MC dikalikan dengan 1 dikurangi dengan cos theta. Ya, ini delta lambdanya ya. Jadi ini delta lambda sekarang menjadi lambda dikurangi dengan lambda aksen dikalikan dengan cos daripada theta datang dikurangi yang pergi. Jadi ini ya, ini rumusan daripada delta lambdanya H per MC kali 1 dikurangi dengan cos theta. Kenapa bukan cos theta dikurangi dengan 1? Minus itu nanti hasilnya ya. Oke, ini dikalikan dengan theta sudutnya berapa? Berarti ini nanti lambda aksen cos theta ini akan lebih kecil daripada lambda. Sehingga delta lambdanya berarti sama dengan lambda dikurangi lambda aksen dikalikan cos theta. Ya, oke? Nah, ini rumusnya ini. Ya, sekarang stop sampai di sini dulu. Kita masuk lagi ke sini. Ya. Nah, ini adalah percobaan efek fotolistrik ya. Nanti kamu bisa pelajari sendiri. Ada potensial henti. Potensial hentinya itu adalah V0, berarti elektronnya akan berhenti gitu. Nah, nanti kamu E V0 itu sama dengan QV sama saja dengan delta E-nya ya. Nah, ini efek percobaan fotolistrik ya, efek fotolistrik ini hasil percobaannya, tidak satupun elektron dibebaskan dari plat logam ketika frekuensi cahaya yang digunakan lebih kecil daripada frekuensi ambangnya ya, dan seterusnya nanti kamu baca. Nah, ini tadi perhitungannya ya, E dikurangi W0, W0 bisa juga diganti E0 atau HF0 sama aja. EK itu setengah MV kuadrat. Nah, ini pada dualisme gelombang cahaya ini bisa juga dimanfaatkan untuk produksi sinar X ini ya. Nah, ini hasil energi cahayanya dengan frekuensi maksimumnya ini sama saja dengan EK-nya. Gitu. Menggunakan sebuah tabung lucutan ini di sini. Ya. Nah, berikutnya ini persamaan momentum relativistiknya. P itu sama dengan M kali C, sama saja dengan H kali C dibagi dengan HF per C ya, atau lambda sama dengan C per F sama aja tadi. Nah, ini perhitungan tadi delta lambda sama dengan lambda aksen dikurangi dengan lambda, akhirnya jadi ini. H per MC dikalikan 1 dikurangi dengan cos theta gitu ya. Kemudian ini hipotesis de Broglie tentang energi potensial listrik sama dengan EK sehingga mendapatkan rumus V-nya itu sama saja akar dari 2 EVE di sini adalah Ki elektron ya, dibagi dengan M. Kemudian lambdanya berarti sama dengan H dibagi akar dari 2 MeV ya. M itu massa, E itu adalah massa, muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat min 19, V-nya di sini adalah voltasenya, bukan kecepatan tapi voltase. Ini terbukti ini ya dengan menggunakan ini. Dualisme gelombang cahaya itu membuktikan hipotesis daripada de Broglie. Di panjang gelombang de Broglie-nya itu akhirnya terbukti. Gitu. Oke. Nah, ini ada mikroskop elektron ya. Kita nggak punya mikroskop elektron. Habis. Jadi selesai. Lah apa? Selesai. Sekarang kalian buka buku cetak yang tadi Ibu bilang. Ya. Ya, coba Ibu pause dulu deh.